Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Ini merupakan video lanjutan lagi dari video sebelumnya. Kita sudah membuat REST API menggunakan Django REST Framework. Di akhir video saya sempat bilang kalau memungkinkan kita akan melakukan fetch data menggunakan Vue.js. Dan akhirnya dibuatlah video ini. Episode 21 bagian ketiga, fetch data menggunakan Vue.js. Nah, nantinya kita akan aplikasi kita akan seperti ini. Backend-nya menggunakan Django dan front-end-nya menggunakan Vue.js. Jadi tidak akan membuat template di Django ya. Jadi front-end-nya nanti akan menggunakan Vue.js. Jadi result API-nya akan dipanggil oleh Vue.js itu. Jadi di video ini tidak akan membahas lebih detail tentang Vue.js. Jadi hanya sebatas teknis cara fetch data menggunakan Vue.js itu. Oke. Di video sebelumnya ada yang kurang gitu, jadi saya tidak sempat menyampaikan bagaimana cara membatasi agar API-nya boleh dibaca saja misalkan gitu. Jadi ini ada yang komentar ya, bertanya gitu kan. Dan di sana saya sudah menjawabnya. Silakan bagi teman-teman yang penasaran dibaca saja dan dicoba gitu kan. Dan kita langsung ke Vue.js. Singkatnya, Vue.js adalah framework JavaScript yang bersifat progresif. Jadi sederhananya Vue.js merupakan tools untuk membuat front end gitu. Gitu ya. Sip. Oke, kita langsung mulai saja di sini. Silakan di desktop misalkan ya kita buat folder yang bernama Vue Strict Purpose. Masuk, lalu coba buat file index.html dan buka foldernya menggunakan text editor. Buat susunan struktur HTML, kita kasih judul misalkan Vue Purpose gitu. Dan silakan teman-teman install ya extension live server kalau yang menggunakan Visual Studio Code. Jadi, klik go live agar ketika kita menekan tombol save di sini itu di project kita, maka di browser akan otomatis merefresh gitu. Jadi kita tidak harus melakukan refresh manual gitu. Oke. Di sini kita langsung masuk ke mulai. Nah, kenapa kita menggunakan Vue.js? Karena mudah digunakan gitu. Vue.js bisa ditanam di aplikasi yang sedang berjalan gitu kan. Seperti ini contohnya. Kita panggil file Vue.js-nya yang mode yang versi production. Kita simpan di dalam body di sini di bawah saja gitu. Terus kita coba buat div dengan ID app misalkan. Kita buat tag template. Lalu kita buat file app.js dan di sini kita buat instance object baru dari Vue. Misalkan var app new Vue gitu. Optionnya elemen, ID-nya app. Data misalkan kita coba ya judul gitu. Judulnya kelompok buku. Save. Lalu kita coba panggil di sini H1 judul. Jadi ini mirip-mirip dengan Django template ya untuk mencetak sebuah variabelnya gitu dari data. Kalau kita lihat refresh, nah kalau tidak muncul kita coba tampilkan konsol apakah ada error atau tidak. Kalau tidak ada, kenapa tidak muncul? Karena file app.js-nya belum kita panggil. Kita panggil di sini di bawah script source app.js. Oke. Muncul ya. Oke. Kelompok buku ada. Oke, selanjutnya coba kita jalankan dulu Django-nya, backend-nya, manage run server. Oke, itu ya. Oke. Kita tambahkan aplikasi option, bukan aplikasi, aplikasi sih, mode. Ini merupakan hook life cycle ya pada Vue.js. Untuk selengkapnya silakan teman-teman baca di dokumentasi atau yang berbahasa Indonesia. Apa itu mode, digunakan untuk apa? Nah, di sini kita akan mencoba nge-fetch data itu kan menggunakan
fetch gitu. Jadi kenapa tidak menggunakan Axios? Mungkin akan ada yang bertanya kenapa tidak pakai Axios? Karena di sini sederhana saja ya, kita hanya mencoba mengambil data saja gitu. Jadi kita menggunakan fetch saja dulu. URL-nya dari sini, dari URL API. Nah ini kelompok, kita copy saja, lalu kita paste di sini, simpan di fetch URL, then kenapa seperti ini promise ya, jadi silakan teman-teman baca juga tentang apa itu promise. Respon kita ubah ke JSON, dan datanya kita coba cetak console log data, save, lihat apa yang terjadi, dan kita mendapatkan error. Has been blocked by course policy. Oh ya, course header-nya belum kita install di backend di Django gitu. Jadi course itu CORS ya, apa ya, cross origin resource sharing kalau nggak salah ya. Silahkan teman-teman baca lagi apa itu tentang course. Kita ke backend sini, kita stop dulu, kita instalkan course header-nya gitu. Pip install Django strip course strip headers gitu, pakai S ya. Kalau sudah diinstal, coba kita jalankan lagi, dan bentar, kita buka dulu ya. Ada setting, jadi setelah kita menginstal Django course header, ada yang harus disetting. Kita tambahkan konfigurasi di file setting py, tambahkan di install app yang bernama course headers gitu ya, pakai semua, CORS headers. Lalu middleware-nya kita tambahkan di sini course headers titik middleware kecil semua, dan C-nya besar, course M-nya besar, middleware gitu. Lalu tambahkan di sini course underscore origin allow all. Kita coba true ya, jadi izinkan gitu semua true. Settingnya udah selesai, ini kita close. Kita coba jalankan backendnya. Kalau sudah dijalankan backendnya, coba kita refresh, apa yang terjadi? Boom, yo, lihat. Yeay, datanya sudah bisa diambil. Oke, lihat ya. ID 1, keterangan kumpulan buku produktif, namanya produktif gitu. Normatif dan adaptif. Oke. Yeay, berhasil. Nah, sekarang gimana caranya agar data ini ditampilkan di sini? Kita tampilkan dalam bentuk tabel ya. Gitu. Gimana caranya? Oke, untuk dasar-dasar ini ya, mungkin diperlukan ya, teman-teman butuh pengetahuan dasar tentang HTML, kemudian JavaScript dasar, JavaScript DOM, Document Object Manipulation, apa ya, lupa lagi. Pokoknya JavaScript DOM, kemudian Object, Promise ya, barulah Vue.js gitu. Ya itulah urutan-urutan belajarnya ya, agar misalkan bisa sampai ke sini gitu. Jadi ini hanya contoh saja gitu kan menggunakan Vue.js seperti apa. Dan sekarang kita coba membuat tabel header, bagi menjadi dua ya, tr, th, kemudian di sini ada tabel body, tr, td gitu. Ini tabel headernya misalkan nomor, nama, keterangan gitu ya. Nanti akan seperti ini misalkan. Nomor 1 nama produktif, keterangannya kumpulan bla 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 gitu. Nah, kira-kira seperti ini. sorry, aduh, ini kebanyakan minum tadi ya. Table, border,
bordernya 1, lebarnya 100%. Itu aja dulu lah. Oke. Jelek sekali ya. Gimana lagi? Oke, nanti kira-kira seperti ini ya. Nomor, nama, keterangan gitu kan ya. Nah, data ini kita masukkan ke dalam tabel-tabel di sini gitu. Gimana caranya? Kita butuh kita kasih nama kelompok aja di data, tambahkan saja kelompok seperti itu. Kita kosongkan saja dulu. Oh ya, lupa ini pakai koma. Lalu ketika datanya berhasil di fetch, diambil respon gitu kan. Nah, data ini kita masukkan ke dalam kelompok gitu. This kelompok diisi data gitu. Save. Ini abaikan saja dulu. Kalau sudah di save berarti data-datanya yang sudah diambil dari Django API di sini, jadi REST API di sini sudah masuk ke dalam kelompok gitu. Sini. Nah, sekarang kita masuk ke HTML. Di sini kita coba gunakan looping menggunakan v-for, v-string-for. Apa ya? Kita akan mendapatkan indeks, berarti misalkan ini apa ya? K untuk kelompok, I untuk indeksnya, K in. Sorry. Pakai kutip nggak ya? v-for K untuk objek kelompoknya, I untuk indeks, in kelompok. Ini ya, kelompok gitu. Terus di sini kita coba cetak indeksnya. Yeay, berhasil 012. Oke, sekarang untuk label nama dan juga keterangan kita sama K, berarti K titik apa nama, kemudian K titik keterangan. Save dan lihat apa yang terjadi. Yeay, data sudah berhasil kita ambil, sudah berhasil kita fetch gitu ya. Ada 3 ya, produktif, normatif, adaptif gitu. Produktif, kumpulan buku produktif, kumpulan normatif, dan seterusnya gitu. Ini gimana caranya agar dimulai dari 1 gitu. Ini kita indeksnya tinggal tambah 1 saja. Nggak masalah, oke, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, itu ya bagaimana cara fetch data API menggunakan Vue.js. Jadi ini masih tutorial apa ya, belajar Django gitu. Membuat REST API sampai dengan kita coba nge-fetch data itu, ngambil datanya menggunakan Vue.js. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, gimana dengan resource buku? Apakah sama? Ya sama. Silakan teman-teman buat resource buku, membuat serializernya, kemudian silakan coba fetch gitu ya. Coba tampilkan dengan cara seperti ini misalkan ya. Misalkan ya teman-teman buat buku seperti itu, kosongkan, lalu kita fetch lagi gitu kan. URL-nya berarti apa nih? API/buku misalkan gitu. Dan lain-lain gitu dan seterusnya. Baik. Jadi langkah-langkahnya untuk bisa sampai ke sini, dasar-dasarnya tetap ya gitu kan, karena web berarti HTML, JavaScript dasar gitu kan, JavaScript DOM, objek, promise ya, sampai dengan Vue.js seperti ini gitu kan, membuat objek juga ya, itu wajib gitu. Kita harus paham dulu objek di sana. Okay. Baik, itu saja mungkin untuk video kali ini, mungkin sudah panjang berapa menit. Terima kasih, untuk kurangnya silahkan nanti akan saya jawab di komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.